bagi dokter-dokter sekalian untuk kemudian terutama pada kasus-kasus dengan ST elevasi. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh New England Journal of Medicine pada tahun 2003 dengan beberapa latar belakang diantaranya yaitu meliputi akut myocard infarct, tata laksana reperfusi, dan juga kemudian memberikan gambaran-gambaran yang mirip ataupun menyerupai dengan infark. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya akut myocard infarct itu sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat adanya suatu oklusi trombus di daerah arteri koroner yang kemudian pada saat melakukan pemeriksaan EKG biasanya dapat didapatkan suatu gambaran ST elevasi. Nah, pada kasus-kasus akut myocard infarct ini sendiri, semakin cepat tata laksana reperfusi yang kita berikan tentu saja akan memberikan manfaat yang lebih, terutama pada morbiditas dan juga mortalitas dari pasien-pasien akut myocard infarct. Nah, berkaitan juga dengan proses patofisiologinya dan juga golden period time-nya yang sering sekali disebut sebagai dikenal sebagai time is myocardium, sehingga penggunaan terapi trombolitik dan juga intervensi perkutaneus ini menjadi pilihan utama pada pasien-pasien yang datang terutama pada kasus melalui instalasi gawat darurat. Akan tetapi perlu sama-sama kita ingat kembali bahwasannya pasien-pasien dengan elevasi segmen ST ini tidak selalu menggambarkan suatu keadaan myocard infarct. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran-gambaran tentang adanya suatu kejadian yang mungkin saja pada saat pertama kali datang itu kita mengira suatu infark. Akan tetapi setelah dievaluasi lebih lanjut lagi bukan merupakan suatu gambaran myocard infark. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan memaparkan gambaran normal atau variasi normal yang biasa dapat ditemukan pada kasus ST elevasi. Nah, berikut ini adalah gambaran dari ST elevasi yang bisa didapatkan pada pasien-pasien dengan adanya ST elevasi pada gambaran prekordial, pada lead prekordial itu V1 hingga V6, di mana di sini dapat dilihat bahwasannya pada lead V2 itu lebih tinggi. Nah, ternyata setelah dievaluasi lebih lanjut lagi dan memang didukung dengan beberapa penelitian, ternyata ini merupakan suatu variasi normal yang didapatkan pada 90% pria muda yang sehat, di mana mereka ini akan kemudian membedakan kembali antara peningkatan segmen ST elevasi ini antara pria dan juga wanita, di mana pada pria itu sering ditemukan itu lebih dari 1 mm dan pada perempuan itu lebih kurang dari 1 mm. Nah, hal ini juga sebenarnya didukung oleh salah satu penelitian yang menurut saya cukup menarik, dilakukan pada tentara di Amerika Serikat dengan jumlah koresponden yang cukup banyak, di mana mereka menemukan itu sekitar 94% itu temuan ST elevasi dalam keadaan normal. Nah, berikutnya ini adalah gambaran lain dari gambaran ST elevasi yang dapat dijumpai pada kasus-kasus dengan hipertrofi ventrikel kiri. Di sini dapat ditemukan adanya suatu gambaran ST elevasi yang dengan pattern yang lebih konkav atau lebih cekung. Sementara pada kasus-kasus akut myocard infarct itu biasanya akan didapatkan suatu gambaran ST elevasi yang lebih cembung atau lebih konkav. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh kasus real yang saya sadu dari blog ECG-nya Dr. Smith, di mana pada pasien yang datang ke IGD usia 60 tahun dengan riwayat diabetes ini dengan keluhan nyeri perut, mual, dan juga muntah. Nah, di sini dapat dilihat dari pemeriksaan EKG itu didapatkan suatu gambaran adanya ST elevasi di daerah V1, V2, dan juga V3, disertai dengan adanya gambaran LVH yang tipikal, yaitu holistik pada lead 1, lead 2, kemudian lead AVF, V5, dan juga V6. Nah, mungkin saja pada pertimbangan kasus ini, kita akan sedikit terbiaskan dengan kondisi predisposisi pasien diabetes. Berikut ini akan saya berikan gambaran kasus akut myocard infarct yang terjadi pada pasien yang menderita diabetes. Nah, ini adalah sebuah gambaran EKG pada pasien perempuan usia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan mual dan juga muntah, disertai dengan adanya diare. Nah, dilakukan pemeriksaan EKG, ternyata di sini didapatkan adanya suatu gambaran ST elevasi pada lead 1, kemudian AVL, V1, V2, dan juga V3. Nah, ternyata pada pasien ini setelah dievaluasi lebih lanjut menggunakan angiografi, didapatkan adanya oklusi total pada LAD-nya. Berbeda sekali dengan gambaran pasien yang datang dengan LVH. Nah, berikut ini adalah gambaran ST elevasi pada kasus-kasus yang ditemukan pada repolarisasi dini. Di sini dapat dilihat bahwasannya terdapat suatu gambaran ST elevasi pada lead prekordial dari V1 hingga V6, di mana di sini ada temuan khas yang dapat menjadi suatu acuan bagi kita, yaitu adanya G-notch point pada lead prekordial V4. Nah, mungkin saja pada kasus-kasus repolarisasi dini ini akan sedikit berbeda dan akan sedikit menggambarkan suatu yang
bias pada saat keterlibatan dari lead ekstremitas, di mana biasanya itu pada kasus-kasus infark inferior, lead ekstremitasnya itu akan mengalami elevasi lebih tinggi pada lead 3 dibandingkan dengan lead 2-nya, dengan daerah resiprokal di daerah lead FL. Sementara pada kasus-kasus early repolarisasi yang mengikuti daerah yang digambarkan pada lead ekstremitas, itu biasanya akan memberikan gambaran lead 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan lead 3-nya. Dengan disertai dengan gambaran ST depresi di daerah lead AVR. Nah, berikut ini adalah gambaran lain dari pasien early repolarization juga, berupa adanya ST elevasi pada lead prekordial disertai dengan adanya T inverted. Nah, hal ini merupakan suatu variasi normal yang sering dijumpai pada pasien usia muda, laki-laki, dan sering sekali dijumpai pada pasien-pasien dengan ras kulit hitam. Nah, pada kasus seperti ini, kita harus mengevaluasi lebih lanjut mengenai interval dari QT-nya. Karena pada kasus-kasus dengan infark lama atau off myocardial infarct itu biasanya akan mengalami pemanjangan dari interval QT. Nah, sehingga pada kasus-kasus temuan variasi normal ini oleh Clinical Policy Subcommittee of American College of Emergency Physicians, mereka menambahkan kualifikasi terhadap guideline ACCAH mengenai pemberian terapi trombolytik, di mana mereka menyebutkan bahwasannya dapat diberikan pada kasus-kasus elevasi segmen ST yang tidak memenuhi kriteria untuk early repolarisasi ataupun adanya suatu perikarditis maupun adanya gangguan repolarisasi seperti pada pasien-pasien yang kita temukan pada hipertrofi ventrikal kiri maupun adanya bundle branch block. Nah, berikut ini adalah beberapa gambaran variasi kasus yang mungkin saja suatu elevasi tetapi bukan myocard infarct. Yang pertama itu adalah mengenai left bundle branch block. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar EKG di sini, didapatkan suatu gambaran ST elevasi, tetapi gambaran ST elevasi di sini memiliki gambaran yang diskordan terhadap kompleks QRS-nya. Nah, berbeda sekali dengan kasus-kasus akut myocard infarct, di mana biasanya pada kasus akut myocard infarct itu didapatkan adanya gambaran ST elevasi yang konkordan terhadap kompleks QRS-nya. Nah, mungkin saja pada kasus-kasus left bundle branch block disertai dengan adanya infark anteroseptal itu akan memberikan gambaran yang sedikit bias. Nah, perlu dievaluasi dan diingat kembali bahwasannya di sini setiap sering sekali gambaran-gambaran akut myocard infarct itu memberikan gambaran ST elevasi yang cembung atau lebih konveks. Nah, berikut ini adalah gambaran dari akut perikarditis dan juga myoperikarditis. Di sini dapat dilihat bahwasannya terdapat gambaran ST elevasi yang diffuse. Itu merupakan ciri khas dari suatu gambaran akut perikarditis. Karena biasanya kalau seandainya kita menguatkan itu suatu indikasi atau kecurigaan tinggi pada akut myocard infarct, maka perlu dipertimbangkan kembali berdasarkan lokasi anatominya. Karena tentu saja akan sedikit bias atau sedikit tidak lazim untuk kejadian hampir seluruh oklusi terjadi hampir pada seluruh arteri koronernya. Nah, berbeda dengan, jadi ini adalah beberapa kondisi khusus atau special case yang mungkin saja akan sedikit bias pada saat melakukan evaluasi EKG. Nah, pada kasus diffuse perikarditis, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya didapatkan suatu elevasi segmen ST pada lead 3 maupun AVL, dengan biasanya itu ditemukan lead 2 itu lebih tinggi dibandingkan lead 3 untuk elevasi segmen ST-nya. Sementara pada kasus-kasus infark inferior itu biasanya akan lebih ditemukan elevasi pada lead 3 dibandingkan dengan lead 2 dengan adanya daerah resiprokal pada ST depresi pada lead 1 maupun AVL. Sama juga halnya dengan akut inferior infark pada oklusi sirkumfleksa arteri, itu biasanya akan didapatkan hampir sama tinggi antara lead 2 dan juga lead 3 dengan adanya gambaran resiprokal pada AVR dan juga AVL-nya. Nah, berikut ini adalah gambaran lain, contoh lain dari adanya gambaran high lateral infarct dengan perbedaan dengan akut perikarditis, di mana pada high lateral infarct itu biasanya akan didapatkan elevasi segmen ST pada daerah AVL dengan resiprokalnya di lead 3. Sementara pada akut perikarditis itu biasanya akan didapatkan gambaran depresi ST segmen di AVR. Nah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali karakteristik ini tidak berlaku pada pasien-pasien dengan lokal perikarditis, yang kemudian nanti akan saya paparkan ada laporan kasusnya mengenai vokal perikarditis. Di samping itu, perlu kita ingat kembali bahwasannya pada kasus-kasus yang memang terjadi suatu elevasi segmen ST, tetapi bukan suatu infark, perlu dievaluasi, perlu diingat kembali bahwasannya jika tidak ditata laksana dengan suatu tata laksana yang adekuat, maka hal ini kemudian dapat menimbulkan atau menstimulasi kejadian akut myocardial infarct.
Nah, berikutnya adalah salah satu pemaparan saya mengenai case report pada pasien dengan mioperikarditis. Jadi di sini pada seorang pria usia 33 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada yang mendadak setelah pasien melakukan olahraga treadmill 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini juga mengeluhkan adanya mual, keringat dingin, dan juga sesak. Akan tetapi pasien maupun keluarganya tidak memiliki personal history of heart disease. Nah, dari pemeriksaan fisik pada pasien ini tidak dapatkan adanya kelainan, kemudian lanjutkan dalam pemeriksaan EKG. Pada pemeriksaan EKG ternyata nanti didapatkan dari suatu gambaran ST elevasi, dilanjutkan lagi pemeriksaan lab, didapatkan adanya peningkatan troponin. Untuk toraks X-ray-nya dan juga echo masih dalam batas normal. Nah, ini adalah gambaran dari EKG pada saat pasien pertama kali masuk ke IGD. Di mana pada EKG ini dapat kita lihat terdapat suatu gambaran ST elevasi pada lead 2, lead 3, AVF, kemudian juga pada V3, V4, dan juga V5. Sehingga pada pasien ini dari anamnesis yang didapatkan kesimpulan typical chest pain dari pemeriksaan EKG dan juga labnya, maka STEMI dapat ditegakkan. Sehingga pasien ini langsung mendapatkan terapi reperfusi dan juga mendapatkan cardiac catheterization. Nah, dari angiografi, ternyata pada pasien ini didapatkan tidak ditemukan sama sekali adanya oklusi, baik itu pada daerah koroner kiri maupun koroner kanannya. Nah, akan tetapi pada pasien ini tetap dilanjutkan pemberian heparin dan juga ditransfer ke coronary care unit. Nah, setelah mendapatkan pengobatan selama 2 hari, malah ternyata pasien ini tetap mengeluhkan adanya nyeri dada yang tetap berlangsung disertai dengan adanya sustained ventricular tachycardia. Nah, oleh dokter yang bertugas dilakukan pemeriksaan kardiak MRI, sehingga didapatkan pada kardiak MRI itu suatu vokal udem di daerah apeks jantung. Nah, berdasarkan hasil MRI ini, maka dokternya melakukan mengganti diagnosis awal yang dari STEMI menjadi vokal mioperikarditis, dan pasien mendapatkan tata laksana indometasin. Ternyata setelah 5 hari perawatan dengan indometasin, itu pasien pulang dengan tanpa gejala apapun. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya ternyata pada pasien-pasien dengan vokal mioperikarditis itu bisa sekali memberikan baik itu gambaran EKG maupun dari penampilan klinisnya itu menyerupai dan sangat mengindikasikan ini pasien STEMI. Nah, tetapi balik lagi pada saat melakukan history taking, kita perlu mendalami mengenai cardiac risk profile, di mana pada kasus ini itu pasiennya sama sekali tidak mendukung untuk cardiac risk profile-nya terhadap suatu kejadian STEMI. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali sebelum memberikan tata laksana STEMI pada kasus-kasus seperti ini. Nah, berikut ini adalah gambaran lain dari ST elevasi yang dapat ditemukan pada pasien-pasien hiperkalemi, di mana di sini dapat dilihat adanya gambaran ST elevasi yang downsloping pada V1 juga V2, disertai dengan adanya titol yang white pada gambaran V3 dan juga lead 2-nya. Halo, Dokter Isra. Iya, dokter. Bisa agak pelan karena ini ada beberapa audien minta agak pelan sih, Dok. Iya, baik dok, maaf dokter. Nah, di sini dapat diperhatikan pada pasien-pasien hiperkalemi, adanya gambaran suatu ST elevasi pada lead V1 dan juga V2, disertai dengan adanya gambaran titol yang white pada lead V3 dan juga lead 2. Nah, hal ini kemudian memberikan gambaran yang sedikit bias dengan pasien-pasien dengan kasus akut anteroseptal yang infark, di mana pada kasus infark anteroseptal yang akut didapatkan adanya gambaran ST elevasi yang horizontal maupun upsloping. Berbeda dengan kasus yang hiperkalemi. Nah, berikutnya adalah gambaran dari Brugada syndrome. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan Brugada syndrome itu akan didapatkan gambaran ST elevasi pada lead V1 hingga V3-nya di sini. Gambar ST elevasi disertai dengan T-inverted. Nah, di sini tipe dari ST elevasinya adalah berupa downsloping. Nah, berbeda dengan pasien-pasien dengan anteroseptal infark yang disertai dengan adanya right bundle branch block. Di mana pada pasien dengan infark anteroseptal ini akan didapatkan gambaran ST elevasi yang bervariasi mulai dari yang downsloping, horizontal hingga upsloping. Nah, berikut ini adalah gambaran dari case report atau laporan kasus pada pasien-pasien yang ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan EKG itu didapatkan adanya typical Brugada type 1 ECG pattern.
Tetapi pasien ini merupakan pasien asimptomatik. Jadi pasien pria usia 57 tahun datang dengan keluhan disuri, peningkatan frekuensi urinasi, dan juga adanya demam sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Tapi setelah melakukan evaluasi lebih lanjut lagi, pasien tidak memiliki riwayat ataupun keluhan sama sekali mengenai kardiopulmonal, palpitasi, sinkop, maupun seizures. Nah, dari pemeriksaan dari evaluasi berikutnya juga didapatkan tidak adanya personal history dari heart disease. Tetapi pasien ini memiliki kebiasaan merokok 20 batang per hari. Nah, dari pemeriksaan fisik didapatkan suhunya itu tinggi, 39,4 derajat Celcius dengan nilai takikardi. Dari pemeriksaan status generalis itu hanya didapatkan adanya nyeri tekan daerah suprapubik. Nah, berikut ini adalah gambaran dari ECG pattern yang didapatkan, di mana di sini didapatkan adanya suatu gambaran ST elevasi yang downsloping di daerah V1, V2, dan juga V3 disertai dengan V inverted, di mana ini merupakan suatu gambaran yang khas pada pasien-pasien Brugada syndrome. Tetapi balik lagi tadi dari anamnesis maupun juga pemeriksaan fisiknya, pada pasien ini tidak dapat memenuhi kriteria penegakan diagnosis Brugada syndrome berdasarkan ICD-10, sehingga pada pasien ini tata laksana yang diberikan hanya berupa antipiretik sebagai bagian dari tata laksana infeksi saluran kemihnya. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, apabila demamnya sudah turun, sudah kembali normal, dilakukan evaluasi EKG kembali, dan kemudian didapatkan dengan ECG pattern yang hampir menyerupai hal yang sama, seperti adanya ST elevasi di V1, V2, dan juga V3 disertai dengan inverted T, maka pada pasien ini bisa direklasifikasikan kembali sebagai spontaneous Brugada syndrome. Akan tetapi, balik lagi, jika ternyata pada saat kita melakukan EKG ulang, pada pasien ini dapatkan EKG-nya normal, maka pada pasien ini tidak dapat didiagnosis sebagai sindrom Brugada. Nah, berikut ini adalah gambaran lain dari ST elevasi yang bisa ditemukan pada kasus-kasus emboli pulmonal, di mana sebagaimana yang kita ketahui, pasien-pasien dengan kasus emboli pulmonal ini biasanya itu akan memberikan gambaran adanya S1, Q3, dan juga T3. Nah, di mana biasanya ini akan sangat bias atau menyebabkan kadang akan ditemukan gambaran pseudoinfark, terutama pada daerah anteroseptal dan juga inferior leads. Di mana hal ini berkaitan dengan proses patofisiologis dan juga proses elektromagnetisity dari kardiak sendiri. Jadi pada kasus-kasus pulmonary embolisme itu biasanya gambaran pseudoinfark terjadi akibat adanya gangguan dari konduksi jantungnya, sehingga sering sekali mengindikasikan atau memberikan gambaran adanya kejadian infark di daerah right ventricle. Nah, berikut ini adalah gambar terakhir dari kasus-kasus ST elevasi yang bisa ditemukan pada pasien dengan post-kardioversi transtorakal. Dapat diperhatikan di sini, ini merupakan suatu EKG sebelum pasien mendapatkan kardioversi, tapi setelah dilakukan DC shock di sini didapatkan adanya gambaran suatu ST elevasi. Nah, gambaran suatu ST elevasi post-kardioversi transtorakal ini setelah dievaluasi lebih lanjut, setelah dilakukan penelitian, ternyata bukanlah suatu indikasi atau suatu marker yang menandakan adanya suatu kejadian myocard infarct. Akan tetapi, ada dua penelitian yang menemukan bahwasannya ternyata malah berpengaruh pada fraksi ejeksi dari left ventricle-nya. Jadi mereka menemukan bahwasannya pada pasien-pasien yang post kardioversi transtorakal ini memiliki dijumpai adanya ST elevasi, maka biasanya itu akan memiliki fraksi ejeksi pada left ventricle yang lebih rendah dibandingkan yang tidak ditemukan. Nah, biasanya pun ST elevasi ini setelah ditunggu 1 hingga 10 detik itu akan normal kembali. Nah, ini perlu juga dipertimbangkan adanya suatu kondisi presmetal angina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya presmetal angina itu suatu keadaan angina tipikal yang terjadi akibat adanya suatu keadaan spasme dari arteri koroner. Berbeda sekali dengan angina jenis lainnya, di mana pada angina jenis lainnya itu terjadi suatu persistent thrombus. Akan tetapi perlu diingat kembali bahwasannya jika spasme arteri koroner ini berlangsung terus-terusan atau berlangsung cukup lama tanpa adanya penanganan yang adekuat, maka itu akan menyebabkan suatu kondisi yang infark.
Nah, jadi pada jurnal ini kesimpulannya meskipun suatu keadaan ST segmen baik itu dapat direspon sebagai suatu elevasi segmen ST ataupun depresi segmen ST, terutama pada kasus-kasus elevasi segmen ST, mungkin kita harus memperhatikan kembali secara detail kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selain dari akut miokard infark. Karena beberapa studi mengemukakan bahwasanya ternyata pada pasien-pasien yang masuk ke IGD dengan typical chest pain disertai dengan adanya elevasi segmen ST, 85% di antaranya itu didiagnosis bukan sebagai akut miokard infark, melainkan biasa ditemukan pada kasus-kasus hipertrofi ventrikel kiri, left bundle branch block, repolarisasi dini, maupun pada aneurisma ventrikular. Sehingga tata laksana pada pasien ini jika tetap diberikan terapi reperfusi, maka akan memberikan efek samping yang tidak baik pada pasiennya. Sehingga balik lagi bahwasannya pada pasien-pasien yang memang pada pasien akut miokard infark itu semakin cepat tata laksana reperfusi diberikan akan semakin memberikan efek yang lebih baik pada pasiennya. Akan tetapi tetap perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi lain yang mungkin saja menyerupai kondisi infark sebelum kita memberikan tata laksana terapinya. Nah, berikut ini adalah tabel kesimpulan dari kondisi-kondisi ST elevasi yang mungkin saja pada awal masuk itu kita evaluasi sebagai suatu keadaan infark. Baik dokter, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, Mbak Isra, saya mau Mbak Isra tetap share screen dulu. Tetap share screen dulu. Karena kebetulan saya nggak punya PowerPoint-nya Mbak Isra, saya lupa. Iya, baik dokter. Turun lagi, turun sedikit. Turun. Oke. Ini aja cukup. Enggak, yang tadi. Oke, yang sebelumnya? Ya, oke. Jadi, gini. Sebenarnya Mbak Isra ini masih mahasiswi Fakultas Kedokteran Trisakti ya. Jadi teman-teman harus kita yang tua-tua ini harus belajar dari yang muda gitu ya. Jadi intinya saya ingin apa sih yang saya ingin sampaikan lewat journal reading ini, bahwa intinya teman-teman jangan tergesa-gesa dan maaf terlalu pede kadang-kadang untuk mengirim pasien untuk dilakukan tindakan reperfusi jika memang sebenarnya kita belum yakin betul gitu ya. Ini misalnya contoh yang ada di slide-nya Mbak Isra ini adalah ECG normal, di mana kita lihat tetapi di lead yang tracing 1 itu V1, V2, V3 ini banyak didapat pada kurang lebih 90% pasien usia laki-laki muda. Itu kadang-kadang ECG-nya kayak gini. Memang ada slightly ST elevasi di V2 sama V3. Itu. Pertanyaannya, kalau misalnya pasien ini datang ke kita dalam kondisi check up, oh mungkin kita bisa yakin betul bahwa ini benar-benar suatu variasi normal aja gitu. Bagaimana dengan pasien yang keluarnya nyeri banget, nyeri dada yang hebat? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi juga bukan berarti kita terus mengendurkan mengendurkan kewaspadaan kita terhadap ini suatu STEMI, tetapi juga harus teman-teman paling tidak harus tahu bahwa pada pasien-pasien usia muda itu berarti di bawah 40 tahun ya, kadang-kadang ada ST elevasi. Tetapi ST elevasinya kalau dilihat sifatnya yang di V2 itu cekung ya. Jadi bukan bulat ke atas tapi lebih banyak ke bawah gitu. Kayak smile gitu ya ke bawah itu ya. Itu yang tracing pertama ini. Kemudian ya tracing kedua juga sama, hampir sama. Belum ini Mbak yang sebelumnya. Yang yang tadi. Oke. Ya ini yang kedua, ini yang bawahnya, ini juga suatu variasi normal dari ST elevasi di V1, V2, V3, V4 bahkan. Ini yang disebut sebagai early repolarisasi. Nanti bisa dibaca lagi. Ya.
Begitu juga dengan yang tracing 3, ini juga pasiennya baik-baik aja, fine-fine aja. Ya. Ini bukan satu STEMI, maksud saya gitu. Saya ingin kita agak melebarkan apa namanya visi kita bahwa tidak semua ST elevasi itu pasti STEMI. Ada beberapa ST elevasi yang ternyata variasi normal aja. Oke, terus berikutnya, Pak. Next slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya yang ini adalah ECG yang relatif ada ST elevasi tetapi tidak normal. Nah, misalnya yang tracing 1, ini adalah kita lihat di gelombang P di V1 itu ada defleksi ke bawah. Ya kan? Defleksi ke bawah. Artinya apa? Ada suatu left atrial abnormality. Nah, ketika ada left atrial abnormality, kalau ada S yang dalam di V1, itu berarti kemungkinan besar ada left ventricle hypertrophy juga. Lihat di V3, S ke bawah sangat dalam. Ini adalah semuanya adalah sistem resiprokal. Karena sebenarnya kalau ditunjukkan gambarnya, itu yang di V5 dan V6 pasti R-nya sangat tinggi. Dan ada ST depresi. Tadi sudah disampaikan sama dokter Mbak Isra. Cuma Mbak Isra ini memang semangat banget. Jadi kecepatannya kecepatan tinggi. Padahal otak kita kan nggak terlalu tinggi kan gitu ya. Otak saya maksud saya. Jadi ini kita jelaskan dengan lebih pelan. Jadi kalau kita lihat di kiri V5 V6 itu akan R-nya akan tinggi banget. Nah, itu kebalikannya di V1 V2 yang opposite dari V5 V6 akan ada S yang dalam dan ada ST elevasi. Tapi ini bukan STEMI. Artinya ketika ada pasien dengan nyeri dada, ECG kayak gini tidak langsung kita otomatis oh ini pasti STEMI nih. Enggak juga gitu. Kita harus hati-hati. Itu. Kemudian yang nomor 2, tracing nomor 2 ini adalah pasien dengan left bundle branch block. Left bundle branch block di mana intinya kalau kemarin kita sudah sempat bahas kan kriteria Garbosa, yaitu kalau ada ini namanya ST elevasi yang diskordan. Apa? GRS-nya kan ke bawah di V1. Nah, maka ST elevasinya ke atas. Kalau ST elevasi ke atas berarti kan kebalikannya, itu nama diskordan. Dia kalau mau diagnosa STEMI harus betul-betul tinggi sekali. Nanti boleh dilihat lagi tentang kriteria Garbosa. Artinya, ketika pada LBBB dan ada ST elevasi di V1, V2, tidak otomatis serta-merta kita juga bilang ini suatu STEMI. Itu juga enggak. Ya. Terus yang nomor 3, ini kalau enggak salah, perikarditis ya Mbak ya? Yang nomor 3, perikarditis. Ya, kalau saya. Oke. Dokter perikarditis, dok. Perikarditis, betul ya. Yang ketiga ini adalah perikarditis. Ya, perikarditis. Kadang-kadang ada ST elevasi tetapi dia menyeluruh di hampir semua lead. Ingat, perikarditis juga bisa bikin ST elevasi. Terus nomor 4, ini tracing yang pada pasien dengan hiperkalemia. Ya, memang agak kurang khas sedikit tentang hiperkalemia ini, karena biasanya kita TOLT yang kita temukan di V1, V2 kayak gambaran ST elevasi ini agak jarang, tetapi ternyata ada. Ya, ini yang harus hati-hati. Nggak usah dirubah-rubah, Mbak. Tetap di ini aja nggak apa-apa. Terus yang nomor 5, lah ini yang benar-benar ST elevasi. Ini yang benar-benar suatu ST elevasi. Nomor 6 juga suatu ST elevasi, tetapi ada right bundle branch block. Nah, yang nomor 7 ini adalah pada Brugada. Kadang-kadang ada pasien Brugada bisa ST elevasi pada kondisi tertentu. Misalnya pasiennya febris, dia makin tinggi. Begitu panasnya diturunkan, ST elevasi akan lebih baik, bahkan hilang. Itu bisa. Jadi intinya tujuan daripada slide ini adalah untuk kita evaluasi, untuk nice to know aja bahwa kita harus berpikir tidak semua ST elevasi itu pasti suatu STEMI. Oke, coba next lagi yang kasus berikutnya. Kasus, next. Brugada, oke, next. Oke, next. Oke. Mundur. Nah, ini juga, ini Brugada. Oke, next. Oke. Next. Nah, oke, yang atas tracing 1 ini adalah pasien dengan pulmonary emboli.
Polipulmoner emboli juga bisa sampai ada ST elevasi seperti ini. Ya. Tetapi gini, semua pasien ini yang dilakukan penelitian itu pasti sudah di coronary angiography untuk memastikan bahwa pasien ini bukan suatu STEMI. Artinya apa? Artinya dulu-dulu kita maaf, orang-orang bule itu ya enggak pinter-pinter banget gitu. Pasien yang LVH dulu mereka juga berpikir itu suatu STEMI, mereka juga lakukan kateterisasi, ternyata kok normal. Dari situlah kemudian nanti akan ada beberapa catatan bahwa tidak semua ST elevasi itu suatu STEMI gitu ya. Ternyata begitu juga dengan pulmonary emboli. Kemudian kalau yang bawah ini jelas kalau habis kardioversi kan biasanya ada suatu injury walaupun itu sesaat. Nah, itu kemudian bisa terjadi ST elevasi tetapi seringnya kemudian balik ya. Oke, karena waktu, jadi intinya itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman itu. Ya. Nanti berikutnya dengan klinis ada Dokter Johan juga akan share tentang peningkatan troponin tapi bukan ACS. Nah, nanti juga bisa belajar dari sana. Nanti slide ini dengan videonya juga akan kita share di grup, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Terus bahan induknya yaitu jurnal dari NEJM ini juga akan kita share di grup Telegram. Ya. Oke, sekarang saya kira lanjut ke Dokter Johan, Mas Johan. Selamat sore, Dok. Oke. Suara saya terdengar jelas, Dok? Oke, jelas, Mas. Jelas. Very good. Iya. Dokter dan para dokter semua, nanti mohon maaf kalau misalnya terputus tiba-tiba atau suaranya agak putus-putus, karena saya lagi di Bekasi. Agak sinyalnya habis mati lampu, agak susah gitu. Nggak apa-apa, Mas. Tenang aja. Oke, silakan. Share screen dan lanjut. Baik, saya coba share scan dulu ya, Dok. Baik, Dok. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, Mas. Jelas. Sudah terlihat, Dok. Baik, terima kasih. Jadi selamat siang para dokter semua, Dokter Yusuf dan teman sejawat sekalian. Saya Dokter Johan pada siang hari ini akan membawakan topik yang telah di sounding sebelumnya oleh Dokter Yusuf, yaitu high troponin but not ACS. Jadi kita akan membahas ya beberapa agenda pada hari ini. Nah, sebentar saya kecilkan dulu. Sebagai pengantar, jadi troponin seperti yang kita tahu merupakan pemeriksaan penunjang standar yang biasa kita pesan untuk mengkonfirmasi adanya sebuah ACS pada pasien kita. Nah, hanya saja dengan adanya troponin yang positif atau meningkat, itu tidak spesifik untuk mengkonfirmasi adanya oklusi atau ruptur trombus pada pasien-pasien dengan ACS. Peningkatan troponin juga bisa kita temui pada pasien CKD, pasien sepsis, pasien takikardi, LVH, heart failure, dan sebagainya. Nah, troponin apa sih troponin itu? Jadi troponin itu merupakan protein regulator yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot jantung. Kompleks troponin ini sendiri terdiri dari trop T, trop I, dan trop C. Yang kita pakai untuk sebagai biomarker utamanya adalah trop T dan trop I. Nah, bagaimana sih troponin yang ada di dalam otot jantung itu bisa keluar ke dalam darah sehingga bisa kita deteksi di pemeriksaan laboratorium? Jadi contohnya pada pasien ACS terjadi iskemik berkepanjangan, bukan hanya ACS sebenarnya, akan menyebabkan miosit mengalami nekrosis, akhirnya membran selnya mengalami degradasi, akhirnya troponin yang ada di dalam sel terlepas ke sirkulasi. Selain mekanisme utama ini, ada dua mekanisme lain, yaitu adanya peningkatan permeabilitas membran miosit. Misalnya pada kondisi sepsis, adanya myocardial depressive factors, ini menyebabkan degradasi troponin menjadi fragmen-fragmen kecil yang dapat menembus membran, akhirnya lepas ke sirkulasi. Mekanisme lain yaitu apoptosis miosit, misalnya pada saat preload ataupun iskemi, ini menyebabkan miosit itu mengalami apoptosis, akhirnya troponinnya lepas ke sirkulasi. Nah, troponin sebenarnya ada juga di otot rangka atau otot skelet, hanya saja isoform yang kita detect dalam pemeriksaan laboratorium itu berbeda, sehingga troponin yang kita detect pada saat pemeriksaan laboratorium itu khusus untuk troponin jantung. Jadi troponin bisa kita katakan spesifik untuk masalah jantung, dan
sensitif. Jadi dia bisa mendeteksi nekrosis hingga di bawah 1 gram jaringan jantung. Nah, ini yang perlu dokter-dokter sekalian ingat, peningkatan kadar troponin jantung yang bermakna itu adalah kadarnya meningkat di atas persentil 99 upper reference limit sesuai laboratorium di tempat kerja dokter masing-masing. Jadi tidak ada patokan 0,04 di atas itu troponin positif, tidak. Jadi dokter-dokter bisa bertanya atau melihat nilai normal pada tempat kerjanya masing-masing untuk dikatakan sebagai troponin yang positif. Nah, ini misalnya contohnya ada beberapa pabrikan yang dipakai. Jadi ada assay yang diperiksa juga ada I dan T. Nah, sensitivity-nya juga berbeda-beda. Ada yang high sensitivity, ada yang standard sensitivity. Dan cut off persentil 99 upper reference limit-nya berbeda-beda. Ada yang 0,04, ada yang 0,01, ada yang 0,045. Mohon maaf, apakah terlalu kecil? Saya harap tidak ya. Nanti bisa dibagikan juga slide-nya. Nah, jadi suatu dokumen yang diadopsi oleh WHO, ini kolaborasi antara ESC, ACC, AHA, dan WHF tahun 2018 mengatakan persentil 99 ini, ya dok? Ceritanya pelan-pelan aja. Waktumu masih banyak. Okay. Oh, masih banyak, baik dokter. Ya, jadi di suatu dokumen kolaborasi organisasi-organisasi jantung yang kita kenal, persentil 99 ini dikatakan bisa dilihat di petunjuk pabrik masing-masing yang digunakan di tiap laboratorium. Nah, di dokumen yang sama itu menjelaskan penyebab dari peningkatan troponin di atas persentil 99. Jadi jika dokter melihat troponinnya positif, dilihat dulu naiknya itu dia dinamis, jadi ada naik lalu turun. Jadi maksudnya tetap di atas persentil 99, namun dia ada meningkat tiba-tiba lalu pas diperiksa serial jadi turun, atau dia statis atau di atas persentil 99 namun dia bertahan segitu-segitu aja nilainya. Jika dia dinamis, kita lihat apakah ada tanda dan gejala iskemi akut atau tidak. Jika ada tanda iskemi akut, nanti itu termasuk acute myocardial infarction. Nanti dia akan kita kategorikan menjadi type 1 myocard infarct atau type 2 myocard infarct. Type 1 ini patofisiologinya adalah aterosklerosis ataupun ruptur plak seperti pada ACS. Sedangkan type 2 myocard infarct itu patofisiologinya adalah adanya mismatch antara demand dan supply oksigen. Misalnya pada hipertensi atau takiaritmi berkepanjangan. Nah, jika tidak ada tanda dan gejala iskemi akut, ini kita kategorikan sebagai acute myocardial injury, bukan infarction. Di injury ini yang termasuk dalam kategori ini adalah acute heart failure dan myocarditis dan penyakit-penyakit lain. Nah, itu yang peningkatan troponin di atas persentil 99 yang dinamis. Jika peningkatannya statis, itu kita kategorikan sebagai chronic myocardial injury, termasuk di dalamnya adanya penyakit jantung struktural ataupun CKD. Nah, jadi ya jika ada peningkatan troponin yang positif, itu menandakan adanya myocardial injury. Namun etiologinya apa, itu kita harus meng-assess pasien kita masing-masing. Nah, untuk yang kita bahas sekilas yang ACS, jadi type 1 myocardial infarct karena ada ruptur plak. Jadi yang perlu diingat, angina pada ACS itu dia prolong lebih dari 20 menit at rest, angina de novo atau angina new onset, CCS 2 atau 3, adanya crescendo angina atau angina yang meningkat pelan-pelan makin berat derajatnya dalam 2 bulan terakhir, dan post-IM angina. Gejala tambahan, gejala atipikal, mungkin dokter-dokter sekalian sudah familiar. Jadi kita juga bisa menggunakan pretest probabilities untuk CAD, dilihat dari usia, jenis kelamin, dan gejalanya seperti apa. Ini mungkin review. Jadi makin tua pasiennya, makin tinggi kemungkinan CAD-nya. Laki-laki tentunya kita tahu punya predominansi yang lebih tinggi untuk CAD, dan semakin tipikal gejala anginanya itu lebih mendukung ke arah CAD. Ini mungkin sejawat sudah tahu. Nah, ini tadi yang saya bilang sebagai pemeriksaan troponin serial. Jadi persentil 99-nya di garis hijau ini. Nah, lalu pas kita cek pertama kali, misalnya ada di sini. Nah, jadi ada 2 titik kan di sini. Ini yang kita cek, lalu persentil 99-nya di sini. Ini yang kita sebut sebagai delta. Jadi di titik ini, deltanya detectable. Jadi ada delta di sini. Namun pas kita cek misalnya 1 jam kemudian, biasanya deltanya masih sama.
Namun jika kita cek serial 1 hari kemudian, biasanya deltanya akan menurun, declining delta. Jadi awalnya dia deltanya segini, nanti pas dia menurun deltanya bisa lebih rendah. Nah, itu yang kita bilang sebagai sebuah perubahan troponin yang dinamis, yang kita kategorikan sebagai acute myocardial infarction. Jika pada chronic myocardial injury pada CKD misalnya, troponin saat kita cek sepanjang waktu dia memang di atas persentil 99, tapi kadarnya segitu-segitu saja. Oke, ini mungkin tidak terlalu kita bahas. Nah, ini yang kita bahas peningkatan troponin pada penyebab non-ACS. Yang termasuk di sini adalah adanya type 2 myocardial infarction dan acute myocardial injury. Nah, yang termasuk di sini apa saja sih? Jadi yang pertama untuk type 2 MI atau type 2 myocardial infarction yang patofisiologinya adalah mismatch antara demand dan supply oksigen. Jadi misalnya ada perfusi miokard yang menurun, misalnya pada bradiaritmia berkepanjangan, hipotensi atau shock, gagal napas, anemia berat. Lalu ada juga peningkatan demand oksigen, misalnya pada takiaritmia yang berkepanjangan, ataupun hipertensi berat dengan adanya LVH. Untuk myocardial injury, itu dibagi menjadi cardiac condition dan systemic condition. Untuk cardiac condition itu contohnya pada HF, myocarditis, kardiomiopati, ataupun prosedur-prosedur kardiak. Untuk kondisi sistemik bisa kita lihat di sini adanya sepsis, adanya CKD, adanya stroke, PE dan sebagainya. Mohon maaf, Dr. Yusuf, apakah masih terlalu cepat? Bagus Mas, terus lanjut. Oke, baik dokter. Nah, jadi meskipun tadi kita lihat penyebabnya ada banyak, beberapa penyebab peningkatan troponin pada type 2 myocardial infarction dan myocardial injury ini bisa saja overlapping. Jadi tidak bisa kita bedakan, oh penyebabnya A, penyebabnya B gitu. Jadi misalnya pada pasien CCS yang mengalami perburukan, dia tentunya bisa mengalami takikardi juga. Atau pasien sepsis, biasanya ada disertai shock dan takikardi. Jadi ada banyak penyebabnya gitu. Nah, troponinemia ataupun troponin positif pada darah pada pasien type 2 MI dan myocardial injury ini biasanya berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk dari dokumen yang sama dari WHO tadi. Nah, pertama pada CKD ini yang sering sekali. Jadi rekomendasi dari NACB dalam guideline-nya, jadi untuk mendiagnosis sebuah troponin yang positif pada pasien CKD stage 5 khususnya, itu adanya perubahan delta. Saya harap teman-teman sejawat sekalian masih ingat mengenai delta tadi. Jadi delta pada pemeriksaan pertama dan pemeriksaan selanjutnya harus ada perbedaan lebih dari sama dengan 20%. Dan pemeriksaannya itu dilakukan 6-9 jam setelah onset. Nah, ini hanya guideline ini hanya digunakan pada assay troponin yang standar. Maksudnya assay troponin yang standar itu apa? Jadi di tabel sebelumnya tadi saya sempat menyinggung assay troponin di tempat sejawat sekalian bekerja itu tentunya berbeda-beda. Sensitivitasnya ada yang standar, ada juga yang high sensitivity. Jadi kalau teman sejawat menanyakan ke laboratorium assay-nya troponinnya apa, misalnya dijawab standar, bisa menggunakan kriteria ini. Namun jika assay yang dipakai adalah HSCTN atau High Sensitivity Cardiac Troponin, guideline ini sudah tidak bisa dipakai karena saking sensitifnya troponin yang dipakai, biasanya pada 100% pasien CKD stage 5 akan ditemukan troponin yang positif. Mekanisme troponinemia pada pasien CKD itu adalah sindrom kardiorenal tipe 4 dan juga adanya clearance renal yang menurun yang kita sudah pada tahu ya. Pada penyakit kritis di sini biasanya sepsis ya pada pasien ICU. Mekanisme troponinemianya karena adanya mediator inflamasi dan juga ditambah lagi dengan type 2 myocardial infarction. Jadi tentunya dia akan menyebabkan troponin yang meningkat pada darah. Pada pasien takikardi, SVT, AF, atrial flutter, troponinemia mekanismenya dikatakan adanya waktu diastol yang memendek. Kita tahu diastol adalah waktu yang vital untuk pengisian koroner. Jika memendek tentunya akan menyebabkan perfusi koroner yang berkurang, menyebabkan ischemic subendokard. Pada LVH bisa terjadi troponinemia juga karena adanya occult ischemia subendokard karena ototnya hipertrofi semua.
Lalu ada remodeling mikrosirkulasi juga. Pada pasien HF, heart failure, troponinemia dikatakan disebabkan oleh myocardial strain karena regangan atau terlalu besar pada otot jantung, menyebabkan kematian sel otot jantung, dan juga ya itu dia myocyte death. Myocyte death di heart failure itu tentunya kita tahu karena aktivasi RAS, stimulasi simpatis, dan sebagainya. Nah, pada pasien stroke akut juga sering ditemukan adanya troponinemia. Kenapa terjadi troponinemia? Karena adanya gangguan pada sistem saraf otonom. Jadi aktivitas simpatisnya berlebih pada jantung. Nah, pada perikarditis atau miokarditis, kok bisa perikarditis kan tidak ada miokardnya? Biasanya perikarditis yang troponinemia itu terjadinya bersamaan dengan miokarditis atau perimiokarditis. Pada kasus ini troponinemia disebabkan oleh vasospasme koroner karena proses inflamasi. Karena pada direct myocardial damage atau kontak langsung dengan jantung itu biasanya karena trauma pada pasien yang dengan menggunakan ICD, intracardiac cardioverter defibrillator, kardioversi eksternal, penyakit infiltratif pada jantung misalnya amyloidosis. Respon imun setelah transplantasi jantung, kita tahu tentunya respon imun akan menyebabkan perlawanan pada graf yang baru dimasukkan. Kemoterapi dosis tinggi juga dikatakan dapat menyebabkan troponinemia. Ini beberapa penyebab yang mau saya tekankan di sini adalah acute aortic dissection atau diseksi aorta. Jadi dia bisa juga tidak selalu tajam, nyeri dadanya bisa tumpul juga seperti angina. Karena kenapa penting untuk kita tahu? Karena penanganannya ACS dan AED, acute aortic dissection, tentu sangat berbeda. ACS menggunakan antitrombotik antiplatelet. Kalau kita gunakan terapi yang sama pada diseksi aorta, tentunya tidak memperbaiki keadaan gitu. Jadi tentunya kita bisa menggunakan echo ataupun CT scan untuk diagnosis acute aortic dissection. Ini kondisi-kondisinya banyak, nanti bisa dibaca sendiri mungkin. Tidak saya. Nah, lalu ada juga misalnya atlet yang maraton begitu misalnya bisa dijumpai troponinemia. Racun juga karena toksinnya dari ular, ubur-ubur ataupun laba-laba itu bisa menyebabkan toksisitas pada jantung dan akhirnya menyebabkan troponinemia. Nah, ini ada penyebab-penyebab lain. Di sini saya hanya mau menekankan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan false positive troponin. Apa saja sih? Yang paling kita sering dengar mungkin rheumatoid factor, adanya alkali fosfatase yang terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan false positive pada troponin. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi biasanya persentil 99 yang saya sebut-sebut dari tadi biasanya di sekitar sini, antara 0,01 sampai 0,1. Jadi makin tinggi dia, makin berkali-kali lipat dari persentil 99, pada guideline ACS, ESC mengatakan jadi positive predictive value, troponin yang 4-5 kali lipat itu positive predictive value untuk ACS-nya sangat mendukung, seperti itu kurang lebih. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kasus. Jadi ada laki-laki 27 tahun, ras Asia, datang ke IGD karena angina yang atipikal ya, hanya beberapa detik, dan berulang setiap 15 menit. Jadi dia tidak berhubungan dengan hal-hal ini, jadi menjadikan dia sebuah angina yang atipikal. Dikatakan pasien sedang latihan untuk maraton dan berlari 5 kilo kemarin. Penyakit sebelumnya, trauma, pengobatan, dan merokok di sangkal. Namun, pada keluarga, ayah pasien mengalami sudden cardiac death pada usia 40 tahun. Pada pemeriksaan fisik, tensinya sedikit meningkat, 147/84, PF-nya dalam batas normal. Namun, troponinnya meningkat nih di lab rumah sakit yang didatangi pasien ini, persentil 99-nya 0,055. Pas dicek pada pasien ini, troponinnya meningkat 0,123 dan ada dislipidemia juga. Pada toksikologi urin didapatkan dalam batas normal, dilakukan pemeriksaan EKG. Kalau kita lihat sekilas, tidak ada tanda-tanda iskemik maupun invert pada EKG-nya. Nah, pada selanjutnya nyeri dada pasien membaik saat berada di IGD tanpa tata laksana apapun. Namun pasien dimasukkan ke perawatan rawat inap karena adanya nyeri dada, adanya troponinemia, dan riwayat penyakit jantung pada keluarga tadi.
Dilakukan echo, hanya ada mild LVH, katup oke. Dilakukan CT koroner, hasilnya ada mild non-obstruktif CAD di LAD. Kurang lebih seperti ini, sangat kecil ya lesinya. Pada rawat kedua, troponin serial dilakukan dan kadarnya 0,124. Di sini kita bisa lihat sifat troponinnya statis ya, tidak dinamis, tidak meningkat lebih jauh lagi seperti itu. Dan pasien asimptomatik, tidak ada perubahan EKG signifikan. Pasien lalu dipulangkan dan dijadwalkan untuk kontrol. Desember sampai Januari, pasien tetap aerobik, latihan lari beberapa kali per minggu. Akhir Januari, pasien datang untuk kontrol, asimptomatik pasiennya, dicek troponinnya meningkat kembali 0,213. 2 bulan lalu 0,124. Dan juga ada peningkatan marker kreatinin kinase CKMB. Dilakukan cardiac MRI, fungsi ventrikel normal, tidak ada penyekatan kontras. Pasien diberikan aspirin dan statin high intensity dan disarankan untuk stop aktivitas aerobik selama 1 minggu. Awal Februari cek kembali troponin E dan cardiac CKMB dalam batas normal. Profil lipidnya membaik, namun ada heterofil antibody. Nah, di sini bisa kita lihat, mohon maaf ada yang kecoret ya. Jadi kita bisa lihat di sini perjalanan penyakitnya. Nah, kita lihat di sini awalnya ada troponin yang meningkat, namun tidak terlalu dinamis. Lalu setelah pasien dipulangkan, setelah rawat kedua, aktivitas aerobik tetap dilanjutkan. Di sini diperkirakan aktivitas aerobik ini meningkatkan troponinnya lebih tinggi kembali. Saat pasien disarankan untuk stop aktivitas aerobik, troponinnya kembali ke dalam batas normal. Namun heterofil antibody positif pada awal Februari 2018. Dari perjalanan penyakitnya, kemungkinan ACS-nya dapat disingkirkan. Dan diagnosis pada pasien ini adanya heterofil antibody mediated false positive, troponinemia. Jadi troponin yang positif itu hanya false positif karena adanya heterofil antibody. Dan atau exercise mediated troponinemia karena pada saat kita sarankan untuk stop, pada pasien yang disarankan untuk stop aktivitas aerobik, troponinnya kembali ke batas normal. Nah, ini tadi saya ingatkan kembali, salah satu penyebab false positive troponinemia adalah adanya deteksi heterofil antibody dalam darah. Ini kasus kedua yang terakhir, pasien laki-laki 64 tahun, Chinese, datang ke IGD karena nyeri dada dan palpitasi, 45 menit dan membaik dengan sendirinya. Riwayat penyakit dahulu disangkal, pemeriksaan fisik dalam batas normal. EKG bisa kita lihat, nah di sini kita lihat adanya ST depresi, di 4 lead ya, di V3 sampai V6, satu lebih dari sama dengan 1 mm. Kita lakukan pasien dilakukan echo dalam batas normal, troponinnya positif. Persentil 99-nya 0,08. Jadi pasien dideteksi 0,09. Rawat kedua dilakukan troponin serial, sebelumnya 0,09 sekarang meningkat 0,052. Di sini ada jarak yang cukup jauh. Jadi ada troponin yang dinamis di sini meningkatnya. Pasien didiagnosis sebagai sebuah ST-ACS. Pasien diterapi dengan DAPT, LMWH, dan high intensity statin. Rawat ketujuh, saat pasien sudah lebih stabil, pasien menjalani koroangiografi dalam batas normal hasilnya. Hanya saja pada EKG hari ketujuh ini didapatkan transient SVT, dan dokter memutuskan melakukan EP study. Nah, di sini IP study mungkin belum kompetensi saya, mungkin nanti Dr. Yusuf membantu untuk interpretasinya ya dok. Mohon maaf dok. Nah, di sini kesimpulannya, kalau kita lihat rate-nya kurang lebih sampai 160-an, didapatkan adanya SVT yang reguler karena adanya re-entry pada AV node. Akhirnya pasien ini karena sebelumnya pada EKG pertama kali nggak kelihatan ada takikardi, sekarang ada takikardi, maka pasien didiagnosis sebagai paroxysmal SVT. Hari ke rawat ke-15, pasien diputuskan untuk ablasi, pasien lalu dipulangkan tanpa terapi lanjutan, follow up 1 tahun, kondisi pasien dalam kondisi baik dan sehat. Perjalanan penyakitnya kurang lebih demikian, jadi karena ada troponin yang meningkat di atas persentil 99 dan sifatnya dinamis, pasien didiagnosis sebagai NST-ACS, pasien mendapatkan terapi NST-ACS pada umumnya yang konservatif, lalu didapatkan PSVT pada IP study dan dilakukan ablasi.
lalu pasien dalam kondisi baik setelah follow up 1 tahun. Di awal perawatan terjadi misdiagnose, akan pemberian terapi yang kurang tepat juga. Jadi di sini troponinemianya didiagnosis sebagai tachycardia induced troponinemia. Seperti kita tahu, pada takikardi akan memendekkan waktu diastoli, sehingga pengisian koroner berkurang. Nah, ini yang perlu diingat mungkin untuk teman sejawat, heart rate yang makin tinggi pada pasien PSVT, paroxysmal SVT, ST depresi lebih dari 1 mm, dan juga hasil echo yang menunjukkan penurunan fungsi sistolik pada LV, itu biasanya berhubungan dengan troponinemia. Jadi kalau ada kriteria-kriteria ini dan kita cek troponinnya, biasanya troponinnya positif, dikatakan pada 30% pasien seperti itu. Nah, jika ada kondisi ini, apakah kita perlu koroangiografi pada pasien PSVT dan troponinemia? Nah, Dorenkamp et al. Itu menyarankan tidak perlu terlalu invasif, mungkin pelan-pelan dulu, dilakukan stress test dahulu. Jika stress testnya positif, mungkin bisa kita lanjutkan untuk lakukan koroangiografi. Mungkin demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman sejawat sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa dikoreksi oleh Dr. Yusuf dan sejawat sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yusuf. Oke, halo, Assalamualaikum. Terima kasih sekali pada Dr. Johan yang sudah presentasi dengan sangat baik. Oke, saya ini ada coretan-coretan di layar, gimana cara menghilangkannya? Mungkin ada yang bisa menghilangkan. Mas Rudi atau Mbak Eva mungkin bisa? Halo?